Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John. Gimana? Masih suka molor lebih dari 6 jam? Sebuah film adrenalin yang akan memancing hormon-hormon kebrutalan dalam diri Anda adalah berjudul Counter Strike tahun 2025. Akan menceritakan tentang 5 anggota pasukan khusus yang berani melawan kartel Meksiko. Dikira sama seperti aparat lain yang bisa disogok, tentara pasukan ini sangat-sangat anti dengan yang namanya begituan, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di Meksiko, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis lokal bernama Carla yang bermaksud pergi ke konser Dajjal diantar oleh ibunya. Karena terlalu banyak makan seblak dengan taburan Aida yang habis sampai 10 bungkus, Carla pun minta berhenti sebentar tepat di wilayah pesawahan dan secara tak sengaja menemukan kuburan massal yang sudah dikerubungi oleh banyak lalat. Hey, what happened? What's wrong? Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Armando yang sedang ngopi di warung dekat kantor polisi. Di mana saat Armando akan pergi, ia secara kebetulan melihat Carla dan si tante baru saja selesai melapor, tapi malah didatangi oleh sekelompok preman yang ingin menculik mereka berdua. Melihat hal itu, Armando langsung bereaksi untuk menyelamatkan keduanya, tapi malah dicegah oleh seorang teman yang memberitahu untuk jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Dan ya, meski sudah diperingatkan, Armando tetap saja ikut campur dalam urusan orang lain yang tepat saat ia akan diserang, tiba-tiba ya, polisi baru muncul ketika Armando mengarahkan pistol ke kepala si kumis. Melihat semua polisi malah mengarahkan pistol senjata kepadanya, Armando langsung melemparkan dompetnya ke arah para polisi dan ternyata... Captain. Ya, Armando ternyata adalah seorang tentara, bukan hanya tentara biasa, melainkan seorang kapten pasukan khusus yang namanya cukup terkenal di kalangan aparat, sehingga... Setelah si kumis dan anak buah premannya diamankan, Tante dan Carla pun menemui kapten untuk memberitahu tentang kuburan massal yang tadi mereka temukan. Percuma lapor polisi karena mereka adalah bestinya para preman. Tante pun berharap agar kapten bisa melihat kuburan massal tersebut. Ternyata kuburan massal itu adalah berisi 10 tentara yang tewas dalam operasi penggerbekan narkoba dan kemungkinan besar telah dibunuh oleh kelompok kartel paling berbahaya di kota tersebut. Beralih ke tempat lain, kita akan melihat seorang jenderal tentara yang sedang melakukan pertemuan dengan Bapak Menteri Pertahanan alias Menhan. Ini bebenguknya. Terkait kuburan massal tersebut, jenderal yakin jika ke-10 tentaranya telah dibunuh oleh seorang pria bernama Josep yang tiada lain adalah bos kartel Meksiko yang paling berbahaya di kota ini. Selain memimpin banyak preman lokal setempat, Josep juga menjadi backingan bandar narkoba sehingga cukup masuk akal jika ke-10 prajuritnya telah dibunuh oleh sosok si Josep tersebut. Just so you know, we'll be going to be responsible. Karena masalah ini makin serius, jenderal pun akan menugaskan seseorang yang punya kemampuan dan pengalaman jauh lebih hebat dari sebelumnya. Orang itu adalah Kapten Armando yang akan melakukan operasi penggerbekan menggantikan tim yang sebelumnya. He came here specifically to run the operation. Well, you have my full support, Captain. Melihat yang terbaik akan turun tangan, Menhan pun mengaku lega dan tidak khawatir lagi soal kasus narkoba ini. Beliau hanya ingin masalah ini cepat beres supaya bisa punya prestasi karena tahun depan ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Well. I'll walk out. Thank you very much. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sosok Josep, si bos kartel yang terlihat sedang berada di rumahnya menonton berita tentang penemuan kuburan massal.
Sesuai dugaan Jenderal, Yosef adalah pelaku yang telah menghabisi ke-10 tentara, bahkan si kumis yang tadi sempat bersih tegang dengan Armando, tiada lain adalah adik kandung dari si Yosef ini. I spoke to the secretary. He's not just any soldier, Roman. Mendengar nama Kapten Armando sudah tiba di kota mereka, Yosef pun meminta si kumis untuk berhati-hati dan jangan berlagak sok jago. Karena tidak seperti aparat yang mereka kenal, Kapten Armando adalah sosok PNS yang bukan sembarangan. Bahkan ada selentingan kabar yang mengatakan jika Kapten Armando punya metode brutal dalam menyiksa para penjahat, yaitu dengan cara menghapus akun IG dan TikTok mereka secara permanen. I've already set up a meeting with that goddamn secretary. Well, let's go. Berlokasi di sebuah restoran dekat danau, di situ terlihat ada sang bandar narkoba yang sedang makan siang. Tanpa ia sadari, kapten dan anak buahnya sedang mengintai dari kejauhan sehingga ketika waktunya sudah tepat, mereka pun langsung melakukan penggerebekan. Green light. Tanpa ada perlawanan, si bandar dan anak buah pun langsung diamankan. Di mana saat mereka akan keluar, tiba-tiba ya, beruntung kapten memiliki seorang penembak jitu terbaik di dalam timnya, sehingga beres sudahlah misi yang sulit ini. Sebagai hadiah atas kesuksesan misi mereka, kapten dan 4 anak buahnya pun mendapat cuti selama 3 hari dari sang jenderal. Namun, masalah ini belum benar-benar selesai, karena masih ada raja terakhir, yaitu Yosef, si bos kartel, yang masih belum ada cukup bukti untuk dilakukan penangkapan. I'll let you know as soon as I get a response from him. I'll pass it along, Colonel. Beralih ke lokasi perbukitan, kita akan melihat sosok Bapak Menteri Pertahanan yang sedang melakukan pertemuan dengan seseorang, yaitu si Yosef. Ternyata, seperti yang sudah bisa Anda tebak, Yosef dan Bapak Menhan adalah teman. Bandar narkoba yang baru ditangkap merupakan pemasok uang terbesar yang Menhan miliki, sehingga untuk menjaga penghasilan dan aliran uang mereka tetap aman, Bapak Menhan pun menyuruh Yosef untuk habisi Kapten Armando dan anak buahnya sebelum semua bisnis haram mereka dibabat habis. Tanpa si Bapak Menteri sadari, si kumis sudah merekam pertemuan itu dari kejauhan. Itu sengaja Yosef lakukan sebagai jaminan kalau ia dihianati, dan untuk Kapten Armando, si kumis ditugaskan untuk pekerjaan tersebut. To avenge our father. All right. Kembali ke kapten dan 4 anak buahnya yang akan cuti selama 3 hari, mereka terlihat berada dalam satu mobil untuk pergi liburan ke pantai Pangandaran, di mana mereka berlima tak ada yang tahu jika cuti ini akan berakhir menjadi mimpi buruk karena ya, meski tanpa persiapan, kapten dan tim masih cukup tangguh untuk mengalahkan para penjahat. Mereka dengan cepat mengambil alih seluruh persenjataan dan tiba-tiba ya, muncullah si kumis dan pasukannya yang datang untuk membantu, sehingga kapten dan anak buah pun langsung bersembunyi di balik batu. Berkat kemampuan Polo, si penembak jitu, satu persatu anak buah si kumis pun berhasil dijatuhkan, hingga hanya menyisakan si kumis seorang. Si kumis pun sekarat akibat terkena tembakan, namun masih sempat melubangi ban mobil supaya kapten dan anak buahnya tidak bisa pergi kemana-mana. Kapten memanfaatkan hal itu untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang sudah memberitahukan identitas mereka, tapi si kumis keburu mati sebelum selesai diinterogasi. Who sold us out? Alhasil, situasi kini menjadi cukup sulit. Selain ada orang dalam yang berkhianat, mereka juga tidak bisa kembali ke pangkalan akibat mobil yang bannya bocor, sehingga satu-satunya cara untuk menghindari musuh yang akan datang adalah dengan masuk ke dalam hutan. Move out!
Tak lama setelah kapten pergi, Yosef dan pasukan pun datang untuk melihat perkembangan. Alih-alih melihat jasad Kapten Armando, justru ia malah menemukan jasad adiknya yang sudah tewas. Sadar jika lawannya kali ini bukan orang sembarangan, Yosef sudah menyewa jasa tentara bayaran yang dipimpin oleh Yuli untuk memburu si kapten dan anak buahnya. MS-13. That's where the fucker is going. Move out! Tidak benar-benar pergi jauh, kapten dan pasukan khususnya pun terlihat bersembunyi di atas bukit menunggu kedatangan musuh yang akan datang. Masih mengandalkan Polo, si penembak jitu terbaik, ia terlihat menggosok jaketnya ke tanah agar tidak terlalu mencolok. Dan ketika waktunya sudah tiba, ia pun langsung melakukan bidikannya dan... Musuh pun langsung pabur rencai membuat kapten dan anak buahnya harus berpencar. 3 anggota bersembunyi di dalam gua untuk mengamankan 1 orang yang terluka, sementara kapten dan Polo akan berjaga di luar untuk mengamankan perimeter. Di luar pengawasan, 3 musuh berhasil masuk ke dalam gua sehingga membuat Polo menjadi kehilangan konsentrasi dan... Ya, Polo sempat terkena tembakan di tangan kirinya, namun berhasil diselamatkan oleh si kapten. Sementara untuk 3 anggota yang berada di dalam goa, mereka berhasil menumbangkan musuh yang tadi ikut masuk ke dalam. Toro standing! Yuli sendiri langsung kabur setelah menyadari anak buahnya sudah tewas. Sementara untuk si kapten, ia curiga jika ponsel mereka berlima sudah disadap. Sehingga untuk mencegah pelacakan, kapten langsung mengumpulkan semua ponsel untuk dibuang. Soldiers, your phone. Tak lama, Yuli akhirnya bertemu dengan Yosef yang menyusul dari belakang. Yuli memberitahu bahwa semua anak buahnya sudah mati. Dan sadar jika target yang mereka incar kali ini bukanlah orang-orang sembarangan. Namun demi membalas kematian si kumis adiknya, Yosef akan tetap melanjutkan pengejaran ini dengan modal puluhan pasukan dan persenjataan berat yang sudah ia bawa. So get your shit together! Yes, sir! Beralih ke kapten dan anak buah yang sedang istirahat sebentar. Di situ kapten penasaran dengan isi ponsel milik si kumis yang tadi sempat ia bawa. Di situ kapten menemukan rekaman video pertemuan Yosef dan si bapak menteri, hingga akhirnya terungkaplah siapa sosok pengkhianat yang sebenarnya. We're compromised. What is it, boss? Tak ada waktu untuk memikirkan pengkhianat ini, kapten dan tim pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di satu tempat yang ada rumah warganya. Bukan rumah warga biasa, itu ternyata adalah rumah milik preman anak buahnya si Yosef. Karena butuh perbekalan dan amunisi yang lebih banyak, mereka terpaksa harus merebut rumah itu dari para preman sehingga... Dan siapa yang menduga jika di sana ada sosok Carla dan si tante yang ternyata berhasil diculik dan baru saja selesai digadabah? Melihat Carla dan tante masih terguncang, kapten menyuruh 1 anak buahnya si ahli medis untuk memeriksa dan menenangkan mereka berdua. Selain menyelamatkan 2 warga sipil, kapten dan tim pun menemukan stok persenjataan yang cukup banyak. Sambil menunggu si ahli medis memeriksa kondisi tante dan Carla, kapten dan yang lain akan menyiapkan perbekalan dan tetek bengek lainnya. Tanpa kapten sadari, Yosef dan pasukan berhasil menemukan jejak mereka dari darah si Polo yang terdapat di atas batu. Itu menjadi petunjuk penting untuk Yosef tahu kemana arah pengejaran mereka. Sehingga tepat saat hari sudah gelap, Yosef dan pasukan terlihat sudah berada semakin dekat dengan posisi kapten dan kawan-kawannya. Karena menunggu tante dan Carla yang baru pulih dari syok, kapten dan tim pun membuang waktu cukup banyak di rumah ini. Karena perjalanan mereka masih panjang dan penuh ancaman, tante dan Carla pun dipakaikan rompi anti peluru. Ketika semuanya sudah siap, kapten menyuruh tim untuk langsung berangkat dan tepat saat mereka baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba...
Ya, Yosef dan pasukan keburu datang membuat mereka masuk kembali ke dalam rumah. Alhasil, mereka harus terjebak di tempat ini dengan Yosef CS yang terus menggempur mereka dengan tembakan. Satu-satunya orang yang paling diandalkan lagi-lagi tentu saja adalah Polo, si penembak jitu. Namun ia malah terkena tembakan di bagian kaki sehingga... Melihat Kapten CS kewalahan, Tante dan Carla pun berinisiatif untuk membantu. Mereka diajari cara menggunakan senjata secara dadakan yang entah apakah mereka langsung paham atau tidak. Firm push, and it goes in. You have to have your finger here. And it's ready to shoot. Tak bisa hanya mengandalkan serangan dari depan, Yosef menyuruh Yuli dan beberapa anak buahnya untuk masuk ke dalam gorong-gorong yang mengarah langsung ke dalam rumah, sementara Yosef sendiri akan terus mengalihkan perhatian Kapten CS dari depan. Come with me, fuckers. Now, let's fucking go! Tepat saat Yuli sudah bergerak, Yosef menyuruh pasukannya untuk membuka senjata berat yang mereka bawa, yaitu M2 Browning alias senapan mesin dengan peluru berkaliber besar sehingga... Open fire! Terpojok, itulah posisi kapten saat ini. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu sampai tembakan berhenti. Dan saat momen itu sudah tiba, mereka semua pun langsung melakukan serangan balik. Go! Saat musuh sedang mengisi peluru itulah, kapten dan satu anak buah bernama Samsul pun keluar untuk melemparkan granat dan... Samsul tertembak di bagian kaki yang membuatnya tidak bisa kembali ke lantai atas. Tak hanya itu saja, peluru yang ia miliki pun habis, yang membuatnya langsung teriak minta diantarkan amunisi. Melihat yang lain sedang sibuk menembaki musuh, Carla yang tidak ingin hanya ngejedok dan jadi beban saja pun memberanikan diri turun ke bawah mengantarkan amunisi. Dan tepat saat itu terjadi, tiba-tiba... Kepalang sekarat, Samsul pun mengambil sebuah granat untuk ia lempar ke dalam terowongan dan... Samsul pun tewas mengorbankan dirinya tepat saat semua pasukan musuh sudah habis. Tersisa Yosef yang masih hidup, kapten dan kawan-kawan pun langsung keluar untuk mendekatinya, tetapi... Ya, Polo menjadi orang kedua yang mati setelah ditembak oleh anak buah terakhir Yosef. Melihat penembak jitu terbaiknya sudah tewas, kapten pun tampak sangat terpukul namun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika Yosef menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjatanya, kapten sangat ingin sekali menembak babatok hulunya tapi tidak bisa melakukannya. Go ahead. No, we have honor. Kepalang rungsing, kapten menantang Yosef untuk melakukan duel tanpa campur tangan orang lain dan... Tak ingin kalah, Yosef masih saja berbuat curang dengan menggunakan pisau yang ia bawa, tapi kapten jauh lebih terampil dalam gelut jarak dekat sehingga... Ketika Yosef sudah kalah, kapten rasanya ingin sekali menghabisinya dengan cara yang brutal dan memuaskan, tetapi ia masih punya etika dalam sebuah pertarungan dan memilih untuk akan menyerahkannya ke pihak berwajib. Saat matahari mulai terbit, seperti biasa, bala bantuan selalu datang terlambat ketika semua keributan sudah selesai dan, ya, mau bagaimana lagi, jika tidak seperti itu maka tidak akan seru. Kapten hanya bisa sabar dan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Untuk si Bapak Menhan yang berkhianat, tidak diceritakan bagaimana nasibnya, tapi dari barang bukti berupa rekaman video yang kapten temukan, itu sepertinya sudah cukup untuk menggagalkan rencana pencalonannya di pemilu tahun depan, karena jika si menteri ini sampai sukses jadi presiden, wah, nggak bahaya tah?
tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi preman. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karang Gigi Power Ranger.